Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi bersama aku, Sari Mega. Alhamdulillah, akhirnya kita berjumpa lagi dan semoga kalian semua sehat selalu ya guys. Dan semoga rezekinya itu semakin lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk di video kali ini, kalian pastinya dan udah baca dan lihat di thumbnailnya, aku bakal ngebahas tentang bagaimana caranya kerja ke Taiwan. Dan setiap aku upload video, ini tuh banyak banget yang kalian tanyain. Dan untuk kalian yang belum berpengalaman dan belum tahu, jadi kalian tonton sampai habis ya. Jadi untuk kerja ke luar negeri tujuan Taiwan itu ada dua, yaitu untuk bekerja di formal dan bekerja di informal. Dan untuk formal sendiri itu kayak seperti bekerja di pabrik atau panti gitu ya guys. Dan untuk informal sendiri itu bekerja di rumah tangga atau menjaga lansia. Dan untuk syarat-syaratnya itu ada sebagian yang berbeda. Untuk cara yang pertama, kalian harus cari dulu nih PT terdekat di daerah kalian. Dan pastinya di setiap daerah itu ada PT-PT penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Dan kalian cari aja dan daftar di situ ya guys. Dan untuk kalian yang belum berpengalaman, kalian bisa memakai jasa sponsor. Tapi untuk sponsor sendiri, kalian juga harus hati-hati dalam memilih. Karena ada juga sponsor yang memang kurang baik gitu. Tapi untuk masalah sponsor sendiri, kalian yaitu harus benar-benar jangan sampai salah pilih. Kalau bisa, kalian bisa tanya-tanya dulu ke teman-teman atau saudara kalian yang pernah memakai jasa sponsor gitu. Dan pokoknya intinya kalian harus benar-benar cari sponsor yang jujur dan berpengalaman. Tapi menurut aku, untuk kalian yang belum berpengalaman pun, mendingan kalau aku kasih saran ya guys, kalau bisa untuk pengalaman kalian pertama kali mau ke luar negeri, kalian boleh daftar sendiri langsung ke PT-nya. Karena sebenarnya sih nggak ribet juga gitu. Asalkan semua syarat-syarat yang dibutuhkan itu kalian semua beres. Dan untuk syarat-syaratnya sendiri itu, yang pertama ini untuk syarat umumnya, kalian wajib punya KTP. Dan kalian untuk bekerja yang informal itu minimal usia atau umur 21 tahun. Jadi untuk yang di bawah 21 tahun itu belum bisa ya guys. Karena aku juga dulu waktu umur 20 tahun itu mau udah mendaftar ya. Dan itu ditolak sama PT. Akhirnya maju lagi sampai nunggu umur 21 tahun. Jadi syaratnya yang pertama itu kalian udah berumur 21 tahun dan mempunyai KTP. Untuk yang kedua itu KK atau kartu keluarga. Dan yang ketiga itu ijazah terakhir. Dan lanjut untuk yang terakhir itu surat izin keluarga. Jadi untuk kalian yang belum menikah, kalian bikin surat izin dari orang tua, itu bisa bapak atau ibu. Dan untuk kalian yang sudah menikah, itu kalian harus mempunyai dan membuat surat izin dari suami. Oh ya, aku lupa, yang satu lagi itu adalah kalian siapin akte kelahiran kalian. Kalau semua sudah siap, kalian bisa langsung pergi ke PT penyalur tenaga kerja ke Taiwan, yaitu PT terdekat kalian ya guys. Karena sekarang kan udah banyak dan kalian bawa semua persyaratan itu. Dan
kalian harus tahu juga kalau untuk yang ke Taiwan itu untuk tinggi itu minimal 150 ya guys gitu. Dan tentunya kalian harus yang utama itu sehat. Karena nanti bakal ada tes medikal. Jadi kalaupun seandainya kalian nih, maaf ya, kalian itu berbohong atau kalian menyembunyikan penyakit kalian, maka nanti di tes medikal pertama kali itu kalian bakal ketahuan tuh penyakitnya karena semuanya tuh dites ya guys, dari seluruh badan, terus urin, terus juga nanti bakal ada rongsen. Jadi nanti untuk medikalnya itu medikal lengkap gitu. Karena dan medikal itu yang pertama yang pas mau kita daftar itu kita fit apa enggak. Dan nanti untuk mau terbang lagi juga di medikal lagi. Jadi medikalnya itu 2 kali gitu. Jadi kalian pastikan kalian sehat gitu. Dan itu ya guys syarat-syaratnya untuk kalian yang mau pergi ke Taiwan atau kalian mau pergi jadi TKW. Jadi syaratnya itu tadi yang sudah aku sebutin. Dan pastikan juga semua syarat itu kalian ada dan komplit gitu. Dan proses selanjutnya setelah kalian mengumpulkan surat-surat atau berkas-berkas itu, jadi nanti setelah nyampe di PT-nya tersebut, kalian mendaftar lalu diwajibkan untuk medikal. Itu medikal yang pertama, itu yang menentukan kalian itu fit atau tidak gitu. Nah, setelah hasil dari medikalnya itu fit, kalian itu udah diizinkan ikut pembelajaran atau pembekalan atau juga yang disebut kayak sekolah bahasa, karena kalau di Taiwan itu bahasanya memakai bahasa Mandarin. Apalagi untuk penjaga lansia itu bahkan ya sebagian besar orang tua itu memakai bahasa daerah atau disebut bahasa Tai. Jadi kalau Mandarinnya itu kan nasional, jadi kalau orang tua apalagi yang di daerah pelosok, yang di daerah bawah itu biasanya banyak yang masih memakai bahasa Tai. Dan apalagi untuk yang belum pernah sama sekali pergi ke Taiwan atau yang non, itu sangat-sangat diwajibkan untuk ikut sekolah. Oh ya guys, jadi untuk informal sama formal itu tentunya beda ya. Untuk yang formal sendiri atau yang mau bekerja ke pabrik itu malah bahkan kita harus membayar itu untuk sekarang ini sekitaran 50 juta. Tapi untuk kalian yang informal atau penjaga lansia atau juga disebut rumah tangga atau PRT, itu kita tidak bayar sama sekali. Semua itu kita udah dipinjemin sama PT. Dan juga kita dapat pesangon. Tapi kalian harus tahu dulu itu sebenarnya bukan pesangon ya guys. Jadi itu tuh adalah uang pinjaman yang nantinya kalau kalian udah terbang ke Taiwan dan kalian udah bekerja itu bakal dipotong di setiap kalian gajian. Untuk kemarin waktu aku itu selama 9 bulan, tapi kalau sekarang katanya udah potongannya itu 6 bulan. Jadi sistemnya itu dipinjemin dulu karena biasanya untuk yang belum berpengalaman atau bahkan yang udah ex juga, kalau kalian di Indo itu ada pekerjaan, tentunya kalian kan harus bersekolah di PT dan kalau yang jauh dari PT kan bakal juga harus menginap kan, dan otomatis juga kalian harus keluar kerja. Dan selama menunggu untuk terbang ke Taiwan itu bahkan
Ada yang mencapai 4 bulan, 3 bulan, bahkan kalau yang cepat 2 bulan udah bisa langsung terbang. Itu kan otomatis kita nggak kerja. Jadi sama pihak PT itu dipinjemin. Dan untuk berapanya itu tergantung PT karena berbeda-beda, nggak semuanya sama ya guys. Dan untuk aku sendiri waktu itu di tahun 2019 itu dikasih pinjam 4 juta gitu. Tapi untuk PT yang lain aku nggak tahu. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya guys. Jadi untuk kalian yang bilang, oh dapat pesangon banyak, jadi kalian jangan bersenang-senang dulu. Itu bukan pesangon, jadi itu uang pinjaman yang nantinya kalian bakal balikin dan dipotong gaji setiap bulannya di awal-awal kalian bekerja. Dan seperti itu ya guys, untuk kalian yang kepingin kerja ke Taiwan dan untuk kalian yang belum tahu apa aja syarat-syaratnya dan bagaimana prosesnya, semoga yang tadi aku sampaikan ini kalian paham dan kalian sudah mengerti. Dan untuk kalian yang belum tahu juga, kalian boleh tanya-tanya nih untuk saudara atau teman kalian yang udah bekerja di sini gitu. Untuk syaratnya sendiri yang umum itu untuk pekerja informal dan formal itu sama saja. Atau kalian lebih jelasnya untuk pekerja pabrik sama pekerja menjaga lansia itu sama aja syarat umumnya. Tapi hanya yang membedakannya itu dari biaya ya guys. Untuk yang informal atau penjaga lansia itu tidak bayar sama sekali alias gratis. Tapi kalau untuk yang bekerja formal atau yang bertujuan bekerja di pabrik itu harus membayar, dan berapa bayarannya itu pokoknya tergantung PT dan enggak sama gitu. Tapi garis besarnya untuk saat ini itu info yang aku dengar nih, kurang lebih sekitar 50 juta ke atas gitu. Dan untuk kalian yang kepengen bekerja ke Taiwan di formal atau di pabrik, kalian harus siapin dana dulu yang banyak karena tidak murah. Dan untuk kalian yang cewek-cewek nih, untuk kalian yang mau bekerja ke luar negeri untuk gaji yang katanya 10 juta itu, kalian boleh bekerja di sektor informal atau menjaga lansia karena gratis. Tapi kalian harus siapin mental kalian. Informasi yang terakhir itu untuk gaji pokok atau UMR di Taiwan yang sekarang ini tahun 2022-3. Untuk UMR-nya informal atau PRT atau penjaga lansia atau kalian sebut penjaga orang tua itu sekarang udah 20.000 NT Taiwan. Untuk dikursin ke rupiah, kalian cek sendiri karena untuk kurs setiap harinya berubah-ubah. Dan untuk yang UMR-nya formal atau pekerja pabrik itu di tahun sekarang itu 26.400 NT Taiwan. Dan untuk berapa kalau dirupiahin, kalian bisa cek juga berapa kurs hari ini karena setiap hari kursnya selalu naik turun gitu guys. Dan oke guys, terima kasih udah nonton sampai habis dan semoga informasi ini tuh bisa membantu kalian dan kalian bisa tahu nih apa aja syarat-syaratnya dan bagaimana prosesnya. Dan untuk kalian yang mau bekerja di sini, semangat dan semoga kalian mendapatkan job atau mendapatkan majikan yang baik gitu. Dan ingat tujuan awal kalian pergi ke luar negeri atau merantau itu apa, dan semoga kalian sehat selalu dan rezekinya selalu lancar. Oke, bye bye, terima kasih ya guys, jangan lupa subscribe, bye.